Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 5 yaitu dengan judul Sistem Antrian Loket Otomatis Q Display System dengan saya sendiri Minasari Slaban dan teman saya Faiz Adinugraha Saputra. Nah, di sini saya akan menjelaskan source kode dari program yang sudah kita kerjakan. Nah, yang pertama, di sini bagian atas yaitu ada header dan library-nya. Yang pertama ada include liquidcrystal.h. Nah, di sini itu fungsinya buat import library untuk mengontrol LCD 16x2 yang ini. Nah, alasannya karena dia berisi fungsi-fungsi untuk komunikasi dengan LCD-nya. Tanpa ini Arduino mungkin tidak tahu cara menampilkan teks dari LCD-nya. Terus ada define Qmax yang ini itu untuk membuat konstanta bernama Qmax dengan nilai 10, di mana Q maksimumnya itu batasnya ada 10 dalam antriannya. Nah, sistem ini hanya bisa menampung maksimal 10 orang antri. Lebih dari 10 maka antriannya bakal penuh. Terus buat selanjutnya di bawahnya ada integer Qmax. Maksudnya di sini berarti dia Q array, karena di sini kita pakai array tanpa struct. Kenapa kita pilih array tanpa struct? Itu karena programnya lebih sederhana sesuai sama PPT. Terus fungsinya di sini yaitu yang ini, yaitu array integer dengan ukuran 10 yang Qmax yang tadi, dia bakal Q array-nya itu untuk menyimpan nomor antriannya. Nah, sama kayak integer QR 10 gitu. Terus di bawahnya ada integer flown sama dengan 0. Berarti flown itu berarti pointer atau penunjuk ke depan antriannya. Nah, nilai awalnya itu sama dengan 0, maksudnya itu indeks pertama dari array-nya. Terus flown yang ini itu menunjukkan nomor yang sedang dilayani. Kemudian dari flown ini kita akan selalu menunjuk ke orang yang paling depan. Terus yang di bawahnya itu ada integer rear sama dengan -1, dimana dia bakal penunjuk ke belakang antrian. Nah, di sini juga nilai awalnya sama dengan -1 atau belum ada antrian. Rear ini juga menunjukkan kalau slot terakhirnya bakal terisi. Terus ada integer count sama dengan 0, dimana count itu berarti penghitung jumlah orang dalam antriannya, dimana nilai awalnya adalah 0, berarti tidak ada antrian. Terus lanjut ke define buzzer dot pin 8, karena di sini pinnya kita buat di angka 8. Terus buzzer ini yang bakal menghubungkan ke pin digital 8 Arduino-nya, dimana buzzernya bakal berfungsi untuk alat untuk bunyi bip gitu. Terus pin 8 ini dipilih karena tidak dipakai LCD atau buttonnya, karena nama buzzer pinnya itu lebih mudah terbaca daripada angka 8-nya gitu. Terus lanjut ke bagian bawah ada define button at pin 2, berarti hampir sama kayak tadi, berarti nanti tombol tambah antrian itu terhubung ke pin 2. Terus buat define button call pin 3, berarti tombol panggil antriannya itu terhubung ke pin 3. Nah, LED hijau ini bakal terhubung ke yang ini, bakal terhubung ke pin 4. Terus di bagian bawahnya lagi ada define LED pin 4, berarti dia bakal LED-nya hijau kalau ada yang menunggu. Terus yang di bawahnya define LED pin 5, berarti LED merahnya akan sedang melayani. Kemudian ada inisialisasi dari LCD-nya. Berarti di sini ada liquid crystal, LCD-nya ada di 12, 11, 10, 9, 7 sama 6.
Terus ada ini fungsi cek antrian. Kita menggunakan bool queue is empty. Berarti kalau dia is empty berarti queue-nya Oke. Nah, di sini kita bakal fungsi cek antrian kosongnya, di mana di sini ada bool queue is empty. Berarti nama fungsi yang ini. Terus return type-nya itu pakai boolean, berarti dia hasilnya true atau false. Terus di sini tidak ada parameter atau tanda kurung kosong. Terus ada return count, itu sama dengan 0, dimana return itu bakal mengembalikan nilai, count sama dengan 0 itu bakal menjadi perbandingan atau bukan assignment. Nah, jika count 0 itu returnnya true, dia bakalan kosong, tapi jika countnya lebih besar 0, berarti returnnya false atau ada isi. Terus di sini ada bool queue is full sama return count sama dengan keymax gitu. Berarti queue return true-nya itu jika count-nya sama dengan 10. Ini karena di sini keymax. Di sini kan keymax-nya itu ada di 10. Nah, return true-nya itu jika count-nya sama dengan 10 atau penuh. Terus return false-nya jika count-nya kurang dari 10 atau masih ada tempat. Terus lanjut ke bagian void enq. Nah, di sini fungsi enq itu sebagai tambah antrian, di mana enq itu operasi tambah elemen ke antrian, void-nya itu tidak mengembalikan nilai atau tidak ada returnnya. Terus di sini kita menggunakan ada if key is full, di mana di sini bakal dia ngecek apakah antriannya sudah penuh. Nah, kalau udah penuh berarti return true, masuk ke blok if-nya. Terus lanjut ke LCD clear, buka kurung, terus titik koma. Nah, di sini bakal berfungsi sebagai dia bakal menghapus semua teks di LCD-nya. Nah, jika LCD-nya jadi kosong, dia bakal LCD-nya jadi kosong. Nah, alasannya itu karena sebelum menulis teks baru, kita bersihkan dulu teks lamanya untuk mencegah teks lama dan baru tertindih. Gitu. Terus buat yang di bawahnya LCD print itu antrian penuh. Nah, LCD print buka kurung itu bakal menampilkan teks ke LCD-nya. Nah, muncul di baris pertama atau default cursor position-nya yaitu 0,0. Terus ke yang bawahnya lagi serial println itu ada enq antrian penuh, berarti dia bakal kirim teks ke serial monitornya dan otomatis pindah ke baris sehingga hasilnya nanti enq titik 2 antrian penuh gitu. Nah, alasannya itu untuk debugging atau cek apakah fungsinya dipanggil dan monitor aktivitas dari sistem komputernya. Terus di sini ada digital write buzzer pin high, berarti digital write-nya itu bakal jadi set pin digital high atau low. Nah, buzzer pin-nya itu sama dengan pin 8 dan high-nya itu ada di 5 volt buzzer bunyinya. Terus di sini bakal ada delay sebanyak 300. Di bawahnya ada digital write buzzer dot pin low, berarti low itu ada di 0 volt. Nah, kalau dia 0 volt berarti buzzernya mati, buzzer itu bakal berhenti berbunyi. Terus di bawahnya ada delay 700. Terus di bawahnya ada print queue, terus return. Print queue berarti panggil fungsi dari print queue-nya dijelaskan
nanti aja. Terus fungsi untuk tampilkan status antrian saat ini. Return berarti keluar dari fungsi enqueue-nya. Terus baris kode di bawah ini tidak dijalankan seperti stop atau jangan lanjut. Nah, alasannya kenapa? Karena antriannya penuh, tidak perlu lanjut proses tambah nomornya, tapi langsung keluar dari fungsinya gitu. Berarti kalau kurung tutup ini berfungsi untuk menutup blok if-nya. Terus masuk ke line yang ke ini. Nah, rar sama dengan rar plus 1 modulus Qmax. Nah, ini tuh kunci dari sirkular dari Q-nya, dimana rar plus 1 itu berarti geser rar ke kanan 1 posisi. Nah, modulus Qmax-nya berarti modulo atau sisa bagi dengan 10, karena Qmax-nya kan 10. Terus cara kerjanya itu semisal rar-nya ada min 1, berarti min 1 plus 1 modulus 10 berarti hasilnya 0 dibagi 10 sama dengan 0. Terus kalau semisal di posisi akhir berarti rar-nya ada di posisi angka 9, berarti 9 plus 1 modulus 10 sama dengan 10 modulus 10 sama dengan 0, berarti dia bakal kembali ke awal. Nah, alasan dari array sirkular itu bisa rehouse slot yang sudah kosong. Nah, dia itu efisien karena tidak perlu shift data atau array besar. Terus lanjut ke integer new number. Nah, di sini itu berarti deklarasi variabel lokal new number-nya. Tipenya itu integer atau bilangan bulat, dimana variabel ini hanya ada di dalam fungsi enqueue. Lanjut ke bawahnya, ini ada if key is empty, terus ada new number sama dengan 1, dimana jika antriannya kosong atau countnya sama dengan 0, maka nomor barunya itu sama dengan 1 atau nomor pertama. Terus ada lanjut ke bawah, else buka kurung kurawal, else tutup kurung kurawal, new number sama dengan count plus 1 titik koma tutup kurung. Nah, jika antriannya tidak kosong, maka nomor baru sama dengan jumlah orang plus 1. Kayak yang tadi, kalau misal countnya sama dengan 0, berarti new numbernya sama dengan 1. Gitu. Alasannya penomorannya itu bakal berurut, semisal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, count plus 1 itu karena countnya dimulai dari 0. Lanjut, kr rar sama dengan new number titik koma. Nah, di sini dia bakal simpan nomor baru ke array di posisi rar-nya. Semisal kita punya rar-nya sama dengan 0, berarti new numbernya 1, key array buka kurung siku 0 tutup kurung siku sama dengan 1. Count plus plus. Nah, di bawahnya ini ada kan count plus plus titik koma yang ini. Nah, dimana sebelum count itu sama dengan 0, sesudahnya itu bakal countnya sama dengan 1. Lanjut ke LCD clear, terus di bawah LCD clear buka kurung tutup kurung titik koma LCD dot titik print buka kurung, terus ada ambil nomor. Nah, di sini tuh berarti dia bakal hapus LCD dan dia bakal menampilkan ambil nomor di baris 1. Di bawahnya ada LCD set kursor buka kurung 0,1 titik koma. Nah, set kursor itu berarti kolom, koma, baris. Berarti 0 ini sebagai kolom, angka 1 ini sebagai baris. Kemudian ada LCD print nomor, terus di bawahnya LCD print new number. Nah, print nomor itu berarti lalu print nomor ke angka maksudnya. Nah, jika new numbernya itu sama dengan 5, maka tampilan nomornya itu 5. Lanjut ke serial print enqueue titik 2 nomor, di bawahnya serial print ln new number. Nah, di sini berarti kirim ke serial monitornya print tanpa len itu berarti tidak pindah baris. Kalau print len berarti dia pindah baris setelah di print. Terus di bagian bawahnya ada yang 3 baris ini, digital write.
buka kurung buzzer spasi dot hapsi. Di bawahnya ada digital write buzzer pin high, delaynya 200, digital write buzzer pin low. Nah, di mana buzzernya itu bakal bunyi 0,2 detik sesuai sama ini 200, sama bunyinya bakal pendek gitu karena delaynya cuman 200. Terus di bawahnya lagi yang 3 ini ada digital write LED pin 4 high, delaynya 200, digital write LED pin 4 low. Nah, LED hijau itu bakal nyala 200 milisecond lalu mati, efeknya bakal kedip untuk feedback visualnya. Terus di sini delaynya sebanyak 1000 karena menunggu 1 detik supaya user punya waktu baca nomor di LCD-nya. Terus di bawahnya ada print queue, itu berarti manggil fungsi untuk update tampilan dari status antriannya. Terus ada penutup dari kurung kerawal, itu berarti akhir dari fungsi enqueue-nya. Kemudian ada void deque, dimana dari yang baris ini deh, void deque yang ini semua. Nah, sama seperti cek di enqueue yang tadi, berarti jika antriannya kosong tampil error dan keluar gitu. Terus ada integer number, bawahnya yang ini integer number sama dengan kr from, terus titik koma. Nah, ambil nomor dari posisi frontnya atau depan antriannya, terus disimpan ke variabel numbernya. Semisal berarti array 1, 2, 3, terus frontnya ada di 0, berarti numbernya sama dengan key array kurung siku 0 tutup kurung siku sama dengan 1. Yang dipanggil itu orang paling depan sesuai sama tema yang dipakai. Q berarti FIFO, berarti first in first out, yang pertama kali masuk dia bakal yang pertama kali keluar. Nah, front itu bakal selalu menunjukkan ke orang yang sedang dilayani. Lanjut ke LCD clear sampai yang ini. Nah, di sini berarti dari kode yang ini, hasil dari LCD itu bakal kayak panggil nomor, terus di bawahnya ada tulisan nomor keberapa yang dipanggil gitu. Nanti bakal dijelasin sama teman saya Faiz setelah dijelaskan semua program dan lanjut ke rangkaian. Kemudian lanjut ke serial print bagian sini. Nah, serial print deque memanggil nomor, serial print line number. Berarti dia lock ke serial monitornya, hasilnya bakal deque titik ini deque titik 2 memanggil nomor. Misal memanggil nomor 1 berarti deque titik 2 memanggil nomor 1. Tuh. Kemudian di sini ada menggunakan perulangan for. Berarti for integer i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 3, titik koma, i plus plus. Nah, loop for ini bakal jalan sebanyak 3 kali, dimana iterasi pertamanya berarti i sama dengan 0, iterasi keduanya i sama dengan 1, iterasi ketiganya berarti i sama dengan 2. Terus i sama dengan 3 itu bakal stop karena i kurang dari 3, jadi dia hasilnya bakal false. Terus lanjut dari sini sampai sini. Nah, dari kode ini berarti loopnya 3 kali kan tadi, berarti buzzer on-nya itu sebanyak buzzer on-nya 100 milisecond, terus off-nya juga bakal 100 milisecond. Ada high, ada low. Terus di bawahnya lanjut digital write, hampir sama kayak tadi sih, ada LED pin, ada yang high, low, dimana delaynya 200, berarti LED merahnya bakal kedip 200 milisecond dan indikasinya sedang memanggil.
Lanjut ke sini, front sama dengan front plus 1, modulus, modulo sama aja, Qmax. Berarti kunci dari DQ nya dimana geser front ke kanan satu posisi atau sirkular gitu. Semisal kita punya array, frontnya sama dengan 0 berarti sedang dilayani, frontnya sama dengan 1 berarti sedang semisal kita punya array frontnya sama dengan 0, indeks array-nya berarti sedang dilayani nomor 1. Tapi sesudah DQ frontnya sama dengan 1 berarti sekarang dilayani sama nomor 2. Nah, karena dia sirkular berarti kalau misal frontnya 9, front sama dengan 9 plus 1 modulo 10 sama dengan 0, berarti dia bakal kembali ke awal. Lanjut, ada count min titik koma. Nah, berarti count min itu sama aja kayak count sama dengan count dikurang 1. Kurangi jumlah antriannya. Misal sebelumnya countnya sama dengan 5, berarti sesudahnya countnya sama dengan 4. Tuh. Terus delay 1000. Terus print Q. Nah, berarti dia bakal menunggu 1 detik, terus update tampilan statusnya dan di akhir fungsinya. Karena ada penutup kurung awal di sini. Lanjut ke void print Q, buka tutup terus kurung kelawal, buka kurung kelawal, LCD titik clear, tutup buka kurung kelawal titik koma. Nah, fungsi itu buat menampilkan status antrian saat ini. Nah, clear LCD nya itu terlebih dahulu. Terus lanjut ke yang ini. Nah, kode ini berarti jika antriannya kosong maka tampilannya itu antrian kosong, dan matikan semua LED-nya dan dia bakal keluar dari fungsinya. Hasilnya LCD-nya itu berarti antriannya kosong. Kalau LED hijaunya berarti dia bakal mati. Terus kalau LED merah berarti dia juga mati. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk lanjutan penjelasan dari codingannya bakal dilanjutin sama teman saya, Pak Is. Baik, perkenalkan nama saya Faisal Nugraha Saputra dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya Mena Sari Silaban yang telah menjelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada LCD print loket yang menampilkan teks loket pada LCD. Lalu di sini ada LCD print QR front yang menampilkan nomor antrian yang sedang dilayani. Lalu QR front ini diambil nilainya dari array pada indeks. Contohnya, jika front sama dengan 0 dan QR 0 sama dengan 5, maka tampilan angkanya akan 5. Jika front 2 sama dengan 2, QR 2 sama dengan 8, maka tampilan angkanya akan 8. Lalu selanjutnya ada LCD set kursor parameter 0 dan parameter 1 yang fungsinya untuk memindahkan kursor ke posisi tertentu di LCD. Lalu di sini ada LCD print tunggu yang fungsinya menampilkan jumlah orang-orang yang menunggu. Dan di bawahnya ada LCD print count 1 yang artinya jumlah orang yang menunggu. Logikanya seperti ini, karena ini count 1. Count ini diartikan sebagai total antrian termasuk yang sedang dilayani. Yang menunggu sama dengan total yang sedang dilayani. Dan contohnya seperti ini, jika countnya 5 berarti ada satu orang yang dilayani dan 4 orang yang menunggu. Kalau ininya misalnya 5, seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ini ada
serial print. Ya, di sini untuk fungsinya mengirim informasi ke serial monitor. Lalu selanjutnya ada if. Kondisi jika jumlah antrian lebih dari satu. Jadi ini kondisi ketika antrian lebih dari satu, yang artinya ada satu yang dilayani plus sisanya menunggu. Contohnya, misalnya count sama dengan 5, berarti satu orang dilayani dan sisanya menunggu, 4 lagi menunggu, seperti itu. Lalu di bawahnya ada digital write yang berfungsi untuk menyalakan LED hijau atau pin 4. Ya, seperti itu. Yang artinya itu jika warnanya hijau ini artinya ada orang yang sedang menunggu di antrian. Lalu selanjutnya ada else yang berfungsi untuk mematikan LED hijau, yang dimana tidak ada yang menunggu. Lalu di bawahnya lagi ada digital bright, ini yang berfungsi untuk menyalakan LED merah di pin 5, yang artinya ada nomor yang sedang dilayani di loket. Ini dilakukan di luar kondisi, jadi selalu menyala selama antrian tidak kosong. Selanjutnya ada void setup. Lalu di sini ada serial begin yang menampilkan aktivitas sistem dan membantu pengecekan logika program. Dan di bawahnya ada pin mode button. Kenapa kita menggunakan input pull up? Karena jika menggunakan input pull up ini kita lebih stabil, lalu mengurangi noise dan hemat komponen resistor. Lalu kita menggunakan LED dan buzzer untuk outputnya. Ini kita siapkan perangkat output agar bisa dikendalikan. Lalu di sini ada LCD 16x2, yang artinya LCD 16 kolom dikali 2 baris. Di bawahnya ada LCD print yang bertujuan untuk memberi konfirmasi visual bahwa sistem aktif. Lalu di sini ada serial print yang menampilkan sistem antrian dimulai, dan di bawahnya ada digital write yang buzzer yang menampilkan audio feedback sistem berhasil menyala. Lalu di bawahnya ada print queue yang langsung menyesuaikan LCD dengan kondisi data aktual. Dan yang terakhir ada fungsi loop. Sini ada void loop, dan di bawahnya ada if low yang artinya tombol ditekan karena menggunakan pull up internal. Jadi low artinya kita menggunakan delay 200. Kenapa perlu? Karena untuk ini di bounce, jadi tombol mekanik bisa terbaca berkali-kali. Delay ini mencegah input ganda, dan kita ini menggunakan NQ yang berfungsi untuk menambah nomor antrian, memperbarui LCD, LED, dan buzzer. Lalu yang sangat penting juga ya di sini ada while. Kenapa penting? Karena ini untuk mencegah antrian bertambah terus saat tombol ditahan. Lalu selanjutnya ada struktur deque yang kurang lebih strukturnya sama seperti yang tadi di awal ini. Dan yang terakhir ada delay 50. Ini berfungsi untuk menstabilkan sistem dan mengurangi beban loop. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya. Jadi yang pertama-tama di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak atau pengendali utama dari seluruh sistem yang bertugas memproses input dari tombol yang mengendalikan LCD, LED, dan buzzer. Lalu di sini ada LCD.
LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan informasi antrian dan mengkoneksikan kepada Arduino. Di sini ada pin 12 sebagai register select, lalu pin 11 sebagai enable, dan pin 10, 9, 7, dan 6 sebagai data pins atau D4, D7. Lalu LCD 16x2 ini menampilkan nomor antrian yang sedang dilayani dan jumlah yang menunggu. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer dengan pin 8 yang menyambung kepada Arduino yang berfungsi untuk memberikan feedback suara saat mengambil. Yang pertama, saat mengambil nomor antrian bunyi sekali, memanggil antrian bunyi 3 kali, dan antrian penuh atau kosong bunyi peringatan. Lalu selanjutnya ada push button. Di sini menyambung ke pin 2 pada Arduino yang berfungsi untuk mengambil atau menambah nomor antrian baru. Cara kerjanya kita menggunakan input pull up atau kita ditekan sama dengan low. Dan yang satunya lagi push button yang menyambung pada Arduino pada pin 3 yang berfungsi untuk memanggil nomor antrian berikutnya. Sama seperti sebelumnya, cara kerjanya itu menggunakan input pull up, yaitu ditekan sama dengan low. Lalu di sini ada LED hijau yang menggunakan pin 5 untuk menyambungkan ke Arduino Uno. LED hijau ini berfungsi sebagai indikator ada orang yang menunggu di antrian. Jadi statusnya itu jika LED hijau ini menyala, artinya ada yang menunggu, sedangkan jika LED hijau ini mati, berarti tidak ada yang menunggu. Lalu di sebelahnya ada LED merah yang menggunakan pin 4 untuk menyambungkan ke Arduino Uno. LED merah ini berfungsi sebagai indikator sedang ada yang dilayani di loket. Statusnya, jika LED merah ini menyala, artinya sedang melayani, sedangkan jika LED merah ini mati, artinya tidak ada yang dilayani. Selanjutnya, terdapat resistor yang berfungsi untuk membatasi arus LED agar tidak terbakar. Lalu yang terakhir ada potensiometer yang berada di biru di atas ini, berfungsi mengatur kontras atau kecerahan layar pada LCD. Nah, mari kita jalankan. Ini hasil outputnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang rangkaian dan kode program sistem antrian loket kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.